dalam konsep agama itu ada bahasa berkah. Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Saya sering membandingkan begini ya. Banyak orang kelihatannya sugih, nongkrongnya di hotel bintang 5, makannya di restoran bintang 5, mobilnya kelihatannya mewah dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya uripe iki umum gitu. Uripnya itu gak asik gitu. Penuh dengan masalah, penuh dengan problematika. Saya beberapa waktu yang lalu itu membaca postingan di Twitter, saya dikirimi sama kawan. Jadi orang ini penghasilannya 80 juta per bulan. Sebelum corona ini penghasilannya 80 juta per bulan. Gajinya itu 80 juta per bulan. Kemudian apa? Kita pikir sebagai orang yang tidak punya penghasilan 80 juta per bulan, orang yang penghasilannya 80 juta itu kan pasti serba cukup, 80 juta bro. Tapi ternyata setelah 2 bulan corona ini uripe ambiar. Kenapa ambiar? Rumahnya KPR seharga 3 miliar. Dia tiap bulan harus nyicil bank sekian puluh juta. Mobilnya kreditan. Artinya apa? Dia harus ngangsur bayar kredit. Sekarang tiap hari dioyak-oyak sama debt collector. Sehingga kemudian setelah 2 bulan corona ini terjadi, uripe ambiar. Kenapa demikian? Ya karena barangkali kehidupannya nggak ada berkahnya. Wabeh diwang utang gitu. Maka kawan-kawan beginilah. Kalau kemudian kita tidak punya berkemampuan, saya sarankan gak usah kredit-kredit, ngempet dulu. Ingat puasa itu maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Maka tolong kalau kemudian kita belum berkemampuan, gak usah kemudian gaya hidup kita ini melebihi penghasilan kita, melebihi pendapatan kita. Ini contohnya 80 juta per bulan, hari ini uripe mohon maaf ambiar. Gara-gara apa? Rumahnya masih kredit perumahan KPR. Tiap bulan dia harus bayar sekian puluh juta. Mobilnya mewah tapi juga mobil kreditan. Hari ini dia dioyak-oyak sama debt collector. Baru 2 bulan terjadi corona ini, sekarang dia sudah habis-habisan. Mohon maaf, ini barangkali menurut saya indikasi bahwa hidupnya ini tidak berkah. Maka kemudian apa? Ya karena itu, karena gaya hidupnya ini terlalu tinggi gitu. Maka kemudian saya itu sangat respect, sangat-sangat hormat kepada orang-orang desa ya. Kelihatannya motornya cuman entek-entek, ya kan, makannya cuman sambal, tiwul sama tempe sama ikan asin. Tetapi hidupnya bahagia. Tanahnya hektaran, sawahnya hektaran. Tapi ayam, kenapa sertifikat rumahnya ini, sertifikat tanahnya di rumah nggak digadaikan, nggak di bank. Ini yang namanya sumaker, sugih maca kere. Sumaker, sugih maca kere. Tanahnya hektaran, sapinya puluhan, tetapi hidupnya ini sederhana. Makan seadanya, cuman pakai sambal bawang, makan cuman pakai sayur seadanya, gitu kan. Tetapi motornya cuma ya biasa-biasa saja. Tapi dia nggak punya utang. Maka menurut saya hal seperti ini jauh lebih membahagiakan daripada kelihatannya mobilnya mewah, ya kan? Gayanya rumahnya bagus, tetapi ternyata dia punya tanggungan yang begitu banyak. Ini yang namanya kermasu, kere maca suki. Maka mohon maaf, hidup itu yang kita cari keberkahan. Makna keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Lah, bagaimana supaya kemudian hidup kita bertambah berkah? Ternyata salah satu cara mendapatkan keberkahan itu adalah la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al haram. Syaratnya adalah supaya hidup kita berkah ini jangan makan makanan yang haram. Jangan mendapatkan rizki dari rizki yang haram. Itu ternyata kunci dari keberkahan. Kunci dari keberkahan. Please lah kawan-kawanku semuanya yang belum pernah punya tanggungan di bank, belum punya tanggungan ke KPR, kredit dan lain sebagainya, gak usah gede-gede utang. Apalagi kaitannya dengan bank plecet. Utangmu 1 juta bendino ditagih 100.000 sampai 3 bulan ra lunas-lunas. Itu rentenir namanya bank plecet.
Gak usah punya tanggungan-tanggungan dengan bank. Kalau memang kita belum punya, ngempet. Lah wis wancine duwe iki ora bakal mundur. Lah wancine durung duwe mau oyak kaya ngopo ya ora bakal duwe gitu. Makanya mendingan kermasu lah. Apa namanya, sumaker lah, sugih maca kere daripada kermasu. Kere maca sugih. Jadi hindari perkara-perkara yang haram.